Kementerian PUPR Dirjen SDA BBWSC atau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Citarum mengadakan sosialisasi pekerjaan rehabilitasi peningkatan dan modernisasi jaringan irigasi saluran sungai yang akan segera dilaksanakan di 4 kecamatan Kabupaten Subang diantaranya Kecamatan Ciasem, Blanakan, Patok Besi, dan Pabuaran. Sosialisasi ini digelar pada Rabu tanggal 17 Mei tahun 2023 di Gedung Olahraga Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Adapun jaringan irigasi SS atau saluran sungai di 4 kecamatan yang akan direhabilitasi tersebut yakni SS Jengkol CS, SS Pengkolan CS, SS Sukamandi CS dan SS Beres CS. Seperti disampaikan pelaksana teknis BBWSC Pajar Nurjaman saat diwawancarai Perak TV usai sosialisasi menjelaskan bahwa untuk rencana pelaksanaan pekerjaan proyek BBWSC tersebut sudah dianggarkan biayanya sebesar 160 miliar rupiah dan teknis pekerjaannya normalisasi saluran sungai, namun akan menyesuaikan juga dengan bangunan-bangunannya. Ini sosialisasi pekerjaan apa saja ini? Ini sosialisasi pekerjaan rehabilitasi peningkatan dan modernisasi jaringan irigasi SS Jengkol, Pengkolan, Sukamandi, dan Beres. Berarti meliputi berapa kecamatan? Meliputi 4 kecamatan. Kecamatan mana saja? Blanakan, Pabuaran, Ciasem, sama satu lagi itu apa? Patok Besi ya? Ya, Patok Besi. Nah, anggarannya yang sudah disiapkan untuk pekerjaan semua ini berapa itu? Anggaran sekitar 160 miliar. 160 miliar ya. Berarti pekerjaannya tadi ya normalisasi, ada normalisasi ya. Ada normalisasi tapi nanti di lapangan menyesuaikan maksudnya. Nanti kan ada perhitungan untuk bangunan-bangunan apa saja yang harus direhab, harus dinormalisasi. Gitu. Nah, mekanisme aturan nih untuk misal ada kontraktor mungkin ya. Ada pelaksana. Nah, untuk kontraktor ini pelaksana ini aturannya seperti apa sih mekanisme untuk melaksanakan pekerjaan ini? Nah, kalau kontraktor itu kan istilahnya yang berkontrak dengan kita ya, dengan PPS bahwa apapun yang akan dilaksanakan oleh kontraktor di lapangan itu harus tetap mengacu kepada aturan yang ada di kontrak di surat perjanjian antara pelaksana kontraktor dengan pihak BBWS itu. Nah, maksudnya di lokasi pekerjaan wajib tidak sih memampang bahkan proyek? Tentu ada aturannya, pasti itu nanti diharuskan untuk ada informasi proyek pasti ada ya. Setiap proyek pasti ada itu. Pasti ada ya. Untuk gambar dan gambar untuk RAB itu di mana nanti dipampangnya? Nah, untuk gambar sama RAB itu kan tentu ada aturannya. Kita di Permen PU itu ada aturan mengenai informasi publik ya. Nah, ada yang memang dapat diinformasikan secara publik dan ada yang memang tidak bisa diinformasikan secara publik. Nah, itu tentunya salah satunya gambar dan itu memang itu kan bagian dari dokumen kontrak ya. Nah, dokumen kontrak itu dia itu tidak wajib untuk dipublikasikan. Yang mana ya, RAB atau yang mana? Jadi kalau misalkan untuk meminta informasi mengenai dokumen kontrak atau apapun yang isinya ada di dokumen kontrak, itu tuh harus ada seizin dari pemegang kontrak. Kalau tidak ada izin itu tidak bisa, karena gambar dan RAB itu kan bagian dari kontrak. Kalau secara nilai itunya sih nggak masalah, tapi isinya itu tidak boleh, karena sesuai dengan aturan menteri bahwa itu tuh tidak harus ada izin ya, karena itu dokumen negara. Apapun yang berkaitan dengan dokumen negara itu harus ada izin. Sementara kan dokumen negara itu kan ada kaitannya dengan undang-undang informasi publik. Ya, tapi kan ada pembatasannya. Kita juga ada pembatasannya bahwa tidak semua dokumen negara itu bisa dipublikasi ya. Salah satunya bahwa kontrak gambar dan RAB itu kan bagian dari kontrak. Itu seperti itu. Nah, diharuskan nggak ada direksi kit setiap itu pekerjaan? Nah, tentunya kalau direksi kit itu bagian fasilitas proyek ya. Proyek
memang mengharuskan ada kantor direksi KIT ya untuk pertemuan atau rapat tiap kali untuk membahas progres pelaksanaan di lapangan. Itu pasti ada. Di setiap titik atau satu nanti ditentukan di mana titik untuk direksi kitnya itu satu, nggak tiap nggak tiap ruas itu harus ada direksi kit, enggak. Terencana di mana nih? Tidak, direksi kit itu dia itu masuknya ke bukan ke item bukan ke item pembayaran ya. Harus diingat, harus dicatat. Kalau direksi kit itu tidak masuk item pembayaran, tapi memang sudah masuk ke otomatis si pelaksana gitu. Nah, untuk anggaran direksi KIT sendiri itu dari 160 miliar atau gimana? Ya, tentunya kalau anggaran direksi KIT itu sudah termasuk ya, tadi saya bilang bahwa itu masuknya ke anggaran si pelaksana ya. Jadi itu tidak ditentukan berapa besarnya tapi itu merupakan salah satu bagian fasilitas proyek itu aja. Nah, di direksi KIT ini Pak, kan biasa ada di pang gambar apa, itu diwajibkan nggak gitu? Tentunya kalau di direksi harus ada ini ya, gambar pelaksanaan ya, gambar pelaksanaan. Tapi yang tadi saya bilang bahwa RAB, rincian RAB, gambar itu bagian dari dokumen kontrak. Apapun yang ada di dokumen kontrak. Kalau permintaan data, baik itu maupun untuk publisitas segala macam, itu harus ada izin dari pemilik kontrak. Tidak bisa serta-merta langsung diakses ya. Berarti kontraktornya PT apa saja nih ya? Kontraktornya PT Berantas Alam Raya Persero BUMN. Satu berarti ya? Satu. Nah, misalnya PT Berantas Alam Raya ini disubkan ke CP atau apa gimana? Boleh tidak? Sebetulnya kalau misalkan untuk subpenyedia itu kan sudah diatur, ada aturannya itu untuk subpenyedia itu. Apalagi untuk yang besar itu ada peraturan Perpres gitu bahwa yang besar itu harus wajib ada yang item yang di subkontrakkan. Itu sudah terserat di dokumen kontrak, sudah ada aturannya. Jadi boleh, tidak ya, jadi tidak serta-merta tidak dilarang. Memang ada beberapa item yang dapat di sub dan wajib di sub. Tadi dalam sosialisasi tadi ada keluhan-keluhan dari yang hadirin. Keluhan tadi. Keluhan perencanaan pelaksanaan harus seperti apa? Mungkin masukan ya, bukan keluhan. Masukan banyak, masukan terutama dari BP3A. Memang terutama mengenai pasokan air ya, kebutuhan air, mereka khawatir akan terganggu ya. Nah, tentunya ini pasti hal ini akan kita follow up bahwa nanti pas pada pelaksanaannya si kontraktor pelaksana ini akan menyesuaikan metode pelaksanaan seperti apa agar untuk meminimalisir gangguan terhadap kebutuhan akan pasokan air. Selanjutnya Camat Ciasem Eza Zaiton Towi Ansari APMSI sebagai tuan rumah dalam sosialisasi ini kepada Perak TV menyambut baik kegiatan sosialisasi ini karena program dari pemerintah pusat dan berharap pihak BBWSC dan kontraktor agar dapat membangun komunikasi yang baik demi kelancaran serta kondusivitas dari mulai dan selama pekerjaan berlangsung. Camat, tadi ada acara sosialisasi dari BBWSC ya? Apa saja yang dibahas tuh? Tentunya kami atas nama pemerintah dan masyarakat Kota Ciasem menyambut baik kegiatan sosialisasi, rehabilitasi, modernisasi kegiatan jaringan irigasi ya SS Tipo, kemudian SS Ciberes, dan SS Mandi. Tentunya ini kita harus sambut dengan sukacita karena ini program dari pemerintah pusat dan untuk kesejahteraan masyarakat di kami ya. Itu sudah dilaksanakan sosialisasi dan sosialisasi akan kita tindak lanjuti ke level tingkat bawah. Berarti meliputi kecamatan mana saja itu? Nah, tentunya ini ada 4 kecamatan yang dialiri dengan seorang sekunder itu. Yang pertama adalah Kecamatan Pembuaran, Patok Besi, Ciasem, dan Gelanakan. Tadi dihadiri oleh siapa saja Pak Camat? Nah, alhamdulillah rekan-rekan dari Provinsi dari Patok Besi, Pembuaran, Ciasem, dan Gelanakan, ya para camat, ada kami Pak Kapolsek, dan alhamdulillah ini juga dari Satpodam ya, Kabupaten Subang berkenan hadir, termasuk ada keluhan-keluhan yang nantinya menjadi permasalahan di lapangan, tentunya akan kita pecahkan selalu. Nah,
ini kan belum pelaksanaan nih, baru sosialisasi. Nah, harapan Pak Camat kepada BBWC atau kontraktor ketika melaksanakan pekerjaan tersebut, harapannya seperti apa? Nah, harapannya tentu yang pertama adalah membangun komunikasi, koordinasi dengan lintas sektoral, bahwa kita ingin pastikan bahwa Forkopimcam mendukung sepenuhnya kegiatan ini dalam keadaan aman, kondusif dan lancar, tidak terjadi satu dan lain hal, karena ini untuk kesejahteraan masyarakat. Dan kami juga menyambut baik tadi dari teman-teman BPWS, kemudian Berantas, menerima aspirasi, usulan, saran pendapat yang sekiranya sifatnya membangun untuk kebaikan kita. Flashback ke belakang ada proyek BBWC yang kemarin-kemarin ya, ada keluhan dari masyarakat juga nih. Itu sempat dibahas tidak oleh Pak Camat? Nah, tentunya kita akan sampaikan kembali, jangan sampai di beberapa desa kemarin tidak melaksanakan musim tanam ya. Ini jadi bahan evaluasi buat kita, bagaimana proses pengaturan air PJT diantaranya menjadi bahan pertimbangan, nanti kita akan sesuaikan di lapangan. Nampak hadir juga dalam kesempatan itu para kepala desa sekecamatan Ciasem, UPTD Pertanian, Gapoktan, Karang Taruna, Pers, LSM dan Ormas. Dari Subang, Jawa Barat, Hendra Galang, Perak TV melaporkan.